Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa zuwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bisamin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahu azim. Para pemirsa tenda yang menonton channel Tenda, saya mendoakan semoga kita semua diberikan kesehatan lahir wal batinah, diberikan kebahagiaan lahir wal batinah, diberikan kesejahteraan lahir wal batinah, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, dan juga diberikan rezeki yang halal dan thayyibah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semuanya, kita akan membahas tentang RUU TNI yang telah disahkan menjadi Undang-Undang TNI yang terbaru, direvisi untuk menempatkan para perwira-perwira TNI di sejumlah kementerian, atau tepatnya di 15 kementerian yang ada di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Pada video terdahulu saya telah mengupload sebuah video tentang TNI, RUU TNI yang telah disahkan tersebut dengan komentar-komentar yang intinya adalah bahwa Undang-Undang TNI tersebut merupakan suatu usaha daripada Pak Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan daripada perwira-perwira TNI yang dikhawatirkan menumpuk dan dikhawatirkan non-job di kesatuannya masing-masing atau di Mabes Polri itu, di Mabes TNI itu, sehingga diberikan peluang di 15 kementerian. Dan itu sebenarnya pada pemerintahan Pak Jokowi, para perwira-perwira TNI itu juga sudah menempati posisi-posisi sipil di kementerian-kementerian yang ada. Akan tetapi undang-undangnya belum disahkan. Jadi ini merupakan suatu legalitas bahwa penempatan perwira-perwira TNI di sejumlah kementerian yang seharusnya diduduki oleh sipil itu diduduki oleh para anggota TNI aktif. Dan ini merupakan satu legalitas, hanya saja ditambah dengan 5 kementerian yang lainnya, sehingga menjadi 15 kementerian di pemerintahan Pak Prabowo untuk menempati para perwira-perwira TNI yang dikhawatirkan non-job. Oke, kita tidak begitu berat hati karena usaha Pak Prabowo di sini hanya untuk menyeimbangkan kesejahteraan antara Polri dan TNI, di mana kata Wijayanto, seorang mantan Gubernur Lemhanas, menyatakan bahwa dari pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun terakhir, perwira-perwira Polri ini menempati banyak posisi di kementerian-kementerian sosial. Artinya Polri ada di mana-mana dan TNI hanya ada di suatu posisi saja. Dan dengan revisi undang-undang oleh Pak Prabowo ini menempati atau menyalurkan para perwira-perwira TNI yang dikhawatirkan non-job tadi ke sejumlah kementerian. Dan ini merupakan suatu pendelegasian atau berusaha Pak Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap TNI berimbang dengan kesejahteraan kepada Polri, di mana kita sering kali melihat ketimpangan kesenjangan di antara kedua aparat keamanan ini. Terakhir kita melihat 3 orang polisi itu ditembak oleh TNI dan 3 orang itu meninggal dunia, yang diduga membackingi judi sabung ayam. Dan tentu ketika ada membacking seperti ini, tentu ada dana yang mengalir kepada orang yang dimintai untuk membacking ini. Dan ini merupakan suatu wujud daripada ketimpangan-ketimpangan yang telah menumpuk sejak berpisahnya Polri daripada ABRI pada waktu lalu hingga saat ini. Fungsi yang dikhawatirkan pada ABRI kemarin telah berhasil dikembalikan ke baraknya TNI, akan tetapi Polri justru merambah kemana-mana, sehingga tentu kecemburuan sosial, kecemburuan ini tentu akan
selalu terjadi bila tidak dia antisipasi, dan Pak Prabowo mengantisipasinya dengan sangat-sangat sederhana, yaitu menempatkan perwira-perwira Polri, tentu termasuk anak buahnya nanti di bawahnya di sekitar 15 kementerian yang ada di pemerintahannya, merupakan satu hal yang wajar-wajar saja untuk peningkatan kesejahteraan. Tetapi bagi kami rakyat sipil, ini yang kami utamakan, juga memohon kepada Pak Prabowo dan pemerintahannya dan siapapun yang akan memerintah negeri ini, tolong kesejahteraan itu jangan hanya dipusatkan kepada para aparat sipil negara saja, TNI Polri saja, para karyawan-karyawan BUMN saja. Karena kami rakyat biasa yang kerjanya pun serabutan, ini juga merupakan rakyat Indonesia yang juga butuh perhatian juga untuk meningkatkan kesejahteraan kami. Jadi terakhir ini menjelang Idul Fitri, tepatnya saat ini adalah malam ke-26 tarawihnya, artinya besok hari adalah puasa yang ke-26, sehingga tinggal sekitar 5 hari lagi puasa di 1446 Hijriah. Kita lihat lalu langgelangnya perekonomian di negeri kita ini tidak begitu dahsyat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi harga sembako dan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat ini akhir-akhir ini meningkat. Jadi indikator meningkatnya kebutuhan dasar di Indonesia ini, pertama, ketika aparatur sipil negara termasuk TNI dan Polri gajinya dinaikkan oleh pemerintah, secara otomatis kebutuhan sembako rakyat Indonesia pasti akan meningkat. Belum lagi peningkatan gaji itu dilakukan di sejumlah BUMN dan termasuk BUMD juga akan meningkatkan harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat, dan mereka mendapatkan peningkatan gaji dan juga mendapatkan tunjangan-tunjangan lainnya, plus tunjangan-tunjangan yang memang legal, yang memang didukung oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan itu merupakan satu hal yang wajar demi meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara, TNI Polri, BUMN dan termasuk BUMD. Akan tetapi bagi rakyat yang kerjanya serabutan, katakanlah sebagai kondektur, kemudian sebagai supir travel, kemudian sebagai kuli-kuli bangunan, kuli-kuli pelabuhan dan lain sebagainya, kami rakyat seperti ini, profesi yang seperti ini tidak mempunyai jaminan peningkatan gaji, apalagi itu didukung oleh pemerintah. Dan untuk itu, melalui video ini Pak Prabowo, kami tetap meyakini Pak Prabowo tetap bersemangat seperti kampanyenya untuk timbul tenggelam bersama rakyat dan rela mengorbankan jiwa raganya demi kesejahteraan rakyat. Dan kami harap seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya aparatur sipil negara saja dan juga bukan hanya para TNI Polri saja, tapi seluruh profesi yang ada di Indonesia, termasuk rakyat jelata yang makannya saja setiap hari terancam. Bagaimana cara mengatasinya? Kami sangat yakin Pak Prabowo bisa menanggulanginya, kesenjangan kemiskinan antara rakyat biasa dan juga rakyat aparatur sipil negara yang selalu di-backup oleh undang-undang untuk kenaikan gajinya, sehingga kesejahteraannya bisa meningkat secara teratur meskipun masih terjadi kesenjangan di sana sini. Tapi kejomplangan kesejahteraan itu dibandingkan dengan rakyat biasa itu justru jauh, karena rakyat biasa tidak mempunyai safety belt untuk melangsungkan kehidupan dari hari ke harinya. Belum lagi kebutuhan sembako, kebutuhan hari-harinya yang dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara pendapatan tidak terus meningkat, bahkan tidak dijamin selalu ada kerjaan yang bisa dia kerjakan untuk hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat jelata ini. Dan kami mengharap Pak Prabowo bisa untuk mengalokasikan sejumlah program-program yang wabil khusus untuk rakyat-rakyat yang kerjanya serabutan ini, karena rakyat yang kerjanya serabutan ini juga adalah rakyat Indonesia yang ingin hidup sejahtera, yang kepingin, yang bisa
untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai kepada tingkat yang dia inginkan, dan juga kesehatan yang juga terjamin. Dan tentu untuk hal itu semua rakyat tidak bisa berjuang sendiri, tidak bisa bertarung dengan para konglomerat, dengan para ASN yang gajinya telah dipatok oleh pemerintah tersebut. Dan tentu kami rakyat yang kerjanya berantakan ini, yang kerjanya serabutan ini, akan tunggang langgang, mungkin akan mengais makanan dari tong sampah ke tong sampah, atau meminta-minta di persimpangan jalan, atau dengan menyumbangkan lagu-lagu sebagai pengamen jalanan yang tanpa arah, hanya untuk memenuhi kebutuhan makan kami sehari-hari. Di bulan suci Ramadan ini 1446 Hijriah, kami mendoakan semoga Pak Prabowo selalu sehat selalu, sehingga 5 tahun pemerintahnya berjalan tanpa ada kendala apapun. Dan kami mendoakan semoga kesejahteraan kami pun turut diperhatikan oleh Pak Prabowo, bukan hanya berusaha untuk menyeimbangkan kesejahteraan para anggota TNI dengan Polri saja, dengan merubah RUU TNI tersebut, tetapi tolong pikirkan jalan keluar kami, rakyat yang kerja serabutan, yang kerjanya tak menentu dari hari ke harinya, dan bahkan tak tentu gaji yang harus diterimanya, sehingga makan pun terancam, belum lagi kesehatannya terancam, belum lagi masa depannya, pendidikan anak-anaknya yang juga terancam. Semoga Pak Prabowo bisa mendengarkan video ini dan juga merealisasikan apa yang menjadi doa kami kepada Pak Prabowo, dan doa kami untuk meningkatkan kesejahteraan kami melalui kebijaksanaan daripada Pak Prabowo Subianto. Demikian video singkat ini. Semoga Ramadan 1446 Hijriah ini bisa menjadi suatu tonggak bagi kita rakyat awam biasa ini yang tidak mempunyai kerjaan yang pasti, bisa juga turut menikmati kesejahteraan di negeri kita yang katanya kaya raya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.